Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sekar Arum Cahyani, NIM B100, 170, 104, Anissa Nuraini, NIM B100, 170, 118, dan Lutfia Darasya, NIM B100, 170, 119, yang akan mempresentasikan tentang PT Rosalia Indah. Deskripsi perusahaan PT Rosalia Indah. PT Rosalia Indah Transport adalah sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat dan merupakan perusahaan pribumi yang diperhitungkan dalam pencaturan bisnis jasa angkutan darat di Indonesia. Ketatnya kondisi persaingan bisnis transportasi darat sejak era 1990-an sampai saat ini bukan menjadi kendala bagi PT Rosalia Indah Transport. Bahkan pada masa itu dijadikan titik tolak dari yang semula berorientasi pada pelayanan transportasi AKDP menjadi AKAP atau antar kota antar provinsi, yang lebih memiliki daya jangkauan luas, lebih handal, dan lebih mantap hingga saat ini. Dengan sumber daya manusia yang lebih dari 1.000 personil dan lebih dari 140 kantor perwakilan. Agen Rosalia Indah tersebar di Pulau Jawa hingga Sumatera. Bahkan PT Rosalia Indah Transport juga telah siap melayani pangsa pasar pariwisata ataupun charter bis pariwisata dengan armada khusus. Sejarah berdirinya PO Rosalia Indah ini dimulai awal tahun 1983 dengan armada pertama yaitu Cold Diesel dengan nomor polisi AD9866A dengan membawa penumpang jurusan Blitar. Seiring berjalannya waktu, perusahaan yang baru didirikan ini mulai mengalami akselerasi perkembangan yang dinamis, sehingga pada tanggal 21 Maret 1991, PO Rosalia Indah mengantongi izin usaha menjadi Biro Perjalanan Umum atau disingkat dengan BPU Rosalia Indah. PT Rosalia Indah Transport beralamatkan di Jalan Raya Solo Sragen, kilometer 75 Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah. Berbekal pengalaman di bidang transportasi, serta jiwa kepemimpinan yang teruji dan penuh motivasi untuk sukses, pasangan suami istri Justistinus Suroso dengan Justistina Rahayuning Suroso merintis dari nol perusahaan perorangan yang bergerak di bidang jasa transportasi darat dengan nama perusahaan Otobis atau disingkat dengan PO Rosalia Indah. Visi dan misi. PT Rosalia Indah Transport memiliki visi sebagai berikut: menjadi perusahaan transportasi darat antar kota, antar provinsi, dan pariwisata yang unggul dalam kualitas dan pelayanan demi kepuasan pelanggan dan kesejahteraan karyawan. Adapun misi PT Rosalia Indah Transport sebagai berikut: 1. Memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan dengan menetapkan panca persona PT Rosalia Indah Transport yang meliputi keamanan, kebersihan, kenyamanan, ketepatan, dan kekeluargaan. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana yang didukung dengan teknologi informasi yang handal. Dan yang ketiga, menerapkan sistem manajemen mutu yang didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Analisis eksternal makro. Analisis lingkungan eksternal PT Rosalia Indah adalah: 1. Pesaing. Adanya pesaing liar yang kendaraannya tidak masuk loket atau terminal dan agen liar yang berkeliaran menjadi pesaing yang harus diwaspadai. PT Rosalia Indah harus memberikan jasa yang lebih agar mampu berdiri kokoh dan berkembang di tengah banyaknya pesaing usaha jasa transportasi. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dapat berpengaruh bagi pengoperasian minibus PT Rosalia Indah. Dengan meningkatkan harga BBM, perusahaan menjadi lemah atau dilema dalam menentukan harga yang ditawarkan. Dan yang ketiga, teknologi di dunia globalisasi ini. Perkembangan teknologi dapat mempermudah pelayanan terhadap konsumen. Bagi PT Rosalia Indah, teknologi dapat berpengaruh positif dalam pengoperasian usahanya. Analisis eksternal mikro. Yang pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa hambatan masuk bagi pendatang baru untuk mengancam industri sangat tinggi. Yang kedua, hasil analisis menunjukkan bahwa ancaman produk pengganti terhadap lingkungan industri memiliki penilaian yang tinggi. Ketiga, hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan tawar-menawar dari pembeli terhadap industri memiliki nilai tinggi. Yang keempat, hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan terhadap tawar-menawar pemasok industri mendapat nilai tinggi. Yang kelima, hasil analisis menunjukkan bahwa persaingan antar pesaing dalam industri yang memiliki nilai tinggi. Analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal pada PT Rosalia Indah antara lain: produk PT Rosalia Indah kualitas yang diberikan menjadi peran penting terhadap kepuasan pelanggan dan akan berdampak positif serta mendapatkan citra baik bagi perusahaan. Produk yang terdapat di PT Rosalia Indah adalah minibus. Minibus yang digunakan adalah kendaraan yang berkualitas yang terjamin, yakni dengan usia kendaraan di bawah 5 tahun. Harga produk. Dalam menentukan harga, PT Rosalia Indah menyesuaikan dengan harga yang ditawarkan oleh perusahaan lainnya, sehingga tidak mendapatkan citra buruk di mata para konsumen dan PT Rosalia Indah tetap mendapatkan keuntungan seperti yang didapatkan oleh perusahaan lain. Pelayanan. Dalam memberikan pelayanan terhadap penumpang, PT Rosalia Indah memberikan pelayanan yang bagus, baik, ramah, memberikan jasa antar jemput bagi penumpang, tidak perlu menunggu di loket, dan menyediakan beberapa agen pemberhentian bus. Analisis SWOT. Analisis terdiri dari: pertama, kekuatan. Kekuatan terdiri dari kondisi dan kebersihan armada, fasilitas pendukung berfungsi dengan baik, kelas eksekutif sesuai dengan standar eksekutif pelayanan kru yang ramah, harga sesuai kualitas armada, fasilitas, dan pelayanan. Kedua, kelemahan. Kelemahan terdiri dari: sebagian armada belum tersedia smoking area,
Jumlah armada lebih sedikit dari pesaingnya, belum memiliki fasilitas Wi-Fi. Ada armada berumur 5 tahun ke atas, belum tersedia dispenser air. Yang ketiga, peluang. Peluang terdiri dari daerah potensial yang belum dimasuki rute trayek, lokasi head office dan agen yang strategis, rute yang ditawarkan banyak dan memudahkan konsumen. Semakin banyak biro perjalanan yang bekerja sama dengan perusahaan, armada baru meningkatkan keunggulan bersaing. Dan yang terakhir, ancaman. Ancaman terdiri dari banyaknya PO baru dengan kualitas dan pelayanan yang tidak jauh berbeda. Harga kereta api tidak jauh dengan bus dan waktu tempuh lebih cepat. Pencurian barang penumpang oleh pihak tidak bertanggung jawab, gangguan tak terduga dalam perjalanan, calo tiket yang masih banyak di terminal-terminal, dan susah diberantas keberadaannya. Analisis BCG, Boston Consulting Group adalah perusahaan konsultan manajemen swasta yang berbasis di Boston, dibagi menjadi 4. Yang pertama, question. Analisis PT Rosalia Indah pada kuadran ini, PT Rosalia Indah tidak menunjukkan pangsa pasar yang relatif rendah. Dan di Indonesia untuk jasa transportasi yaitu Rosalia Indah tidak bersaing dalam industri yang pertumbuhannya pesat. Dilihat bahwa jasa transportasi yang dikeluarkan PT Rosalia Indah merupakan market leader transportasi di Indonesia karena memiliki brand yang kuat di benak konsumen dan merupakan perusahaan transportasi umum yang mudah didapat. Yang kedua, STAR, analisis PT Rosalia Indah. Perusahaan memiliki hubungan jangka panjang dilihat dari peluang yang baik dalam hal pertumbuhan dan laba di mana mempunyai pangsa pasar yang tinggi, di mana produk yang dikeluarkan PT Rosalia Indah digemari oleh semua kalangan, sehingga bagi perusahaan memerlukan investasi. Yang ketiga, cash cow, analisis PT Rosalia Indah. Pada kuartal ini, PT Rosalia Indah memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi, tetapi bersaing dalam pertumbuhan pasar industri yang lambat, sehingga PT Rosalia Indah menghasilkan pendapatan yang dapat diperluas, seperti jasa pengiriman barang, pom bensin Rosalia Indah, dan rumah makan Rosalia Indah. PT Rosalia Indah yang memiliki anak perusahaan dan memproduksi berbagai macam jasa yang semakin pesat. Yang keempat, DOC, analisis PT Rosalia Indah. Pada kuartal ini, PT Rosalia Indah Tbk tidak menunjukkan pangsa pasar yang relatif rendah. Namun, dilihat saat ini, PT Rosalia Indah bersaing pada industri yang relatif pertumbuhannya rendah, yaitu jasa transportasi antar daerah saja yang kapasitasnya sangat kecil dan jangkauannya tidak semudah PT Rosalia Indah. Yang selanjutnya, alternatif strategi. Kuadran 4. Mengikuti perkembangan zaman dengan cara selalu mengadaptasikan teknologi-teknologi terbaru. Yang kedua, penambahan rest area di sejumlah titik pangkalan Rosalia Indah. Yang ketiga, semakin banyak biro perjalanan yang bekerja sama dengan PT Rosalia Indah, maka semakin banyak kerjasama dengan antar perusahaan. PT Rosalia Indah berada pada posisi nomor 4, di mana kondisi perusahaan saat ini sedang tumbuh dan membangun dan perlu menerapkan strategi yang sama dengan apa yang telah direkomendasikan pada pembahasan Matrix Space. PT Rosalia Indah perlu melakukan strategi utama yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan, yang antara lain adalah A. Integrasi ke depan, B. Integrasi ke belakang, C. Integrasi horizontal. Yang pertama, integrasi ke depan, yaitu perusahaan memiliki kemampuan yang besar terhadap pengendalian pada distributor atau pengecer mereka. PO Rosalia Indah memiliki kemampuan yang besar dalam mengatur serta menjalin hubungan dengan para agen atau biro perjalanan yang bekerja sama dengannya, agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam jangka yang panjang tanpa ada yang dirugikan. Yang kedua, integrasi ke belakang, yaitu strategi yang digunakan ketika perusahaan pemasok saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan. PO Rosalia Indah memiliki hubungan baik dengan karoseri Adiputro, di mana sebagian besar armadanya merupakan produksi dari karoseri terbaik di Indonesia tersebut. Tetapi ketika Adiputro sedang memiliki pesanan bus yang overload, maka PO Rosalia Indah segera beralih ke karoseri yang lain, yaitu Laksana, agar segera mungkin dapat mengerjakan bodi bus dari chassis yang sudah ada untuk segera terselesaikan dan dioperasikan. Yang ketiga, integrasi horizontal adalah sebuah strategi untuk mendapatkan atau meningkatkan pengendalian para pesaingnya. PO Rosalia Indah dapat menjalin hubungan kerjasama dengan para pesaingnya di rute trayek yang sama dalam bentuk pengalihan penumpang apabila jumlah penumpang telah melebihi kapasitas. Yang selanjutnya, strategi yang dipilih. Yang pertama, integrasi. Integrasi ke depan. Keuntungan dari produksi yang stabil sangat tinggi. Integrasi ke belakang. Organisasi bersaing dalam industri yang tumbuh dengan cepat. Integrasi horizontal. Perusahaan bersaing dalam industri yang berkembang. Yang kedua, intensif. Yang pertama, penetrasi pasar. Tingkat pemakaian pelanggan saat ini dapat ditingkatkan secara signifikan. Yang kedua, strategi pengembangan pasar. Ada kelebihan kapasitas produksi. Yang ketiga, strategi pengembangan produk. Industri dicirikan oleh pengembangan teknologi yang cepat. Yang ketiga, diversifikasi. Yang pertama, diversifikasi konsentrik. Ketika produk yang baru, tetapi berkaitan, dapat ditawarkan pada harga yang sangat kompetitif. Yang kedua, diversifikasi horizontal. Pendapatan yang dihasilkan dari produk atau jasa perusahaan saat ini akan meningkatkan secara signifikan dengan penambahan produk yang tidak berkaitan. Yang ketiga, diversifikasi konglomerat. Perusahaan memiliki peluang
untuk membeli bisnis yang tidak berkaitan yang merupakan peluang investasi yang menarik. Yang keempat, aliansi merger. Yang pertama, memperbaiki pemanfaatan kapasitas. Yang kedua, membuat lebih baik armada jual yang ada. Yang ketiga, mengurangi staf manajerial. Yang keempat, mencapai skala ekonomis. Yang kelima, menyeimbangkan penjualan yang siklikal.